Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas manifestasi uang. Gunakan 4 cara ilmiah ini. Manifestasi Law of Attraction menurut Neuroscience. Kebebasan finansial adalah impian banyak orang, di mana seseorang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup tanpa harus bergantung pada pekerjaan harian. Mencapai kebebasan finansial memerlukan kombinasi antara pemikiran positif, tindakan yang tepat, dan pemahaman tentang bagaimana otak kita bekerja. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan prinsip-prinsip Law of Attraction dengan ilmu neuroscience untuk memanifestasikan tujuan keuangan. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita dapat mempengaruhi kenyataan dan pengalaman kita. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari spiritualitas atau psikologi positif, ada sejumlah aspek dari hukum tarik-menarik yang dapat dijelaskan melalui sudut pandang neuroscience. Kita akan membahas bagaimana manifestasi Law of Attraction dapat dipahami melalui ilmu saraf ini. Dasar Law of Attraction. Law of Attraction menyatakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan. Jika kita fokus pada hal-hal positif, kita akan menarik pengalaman positif dan sebaliknya. Ini melibatkan visualisasi dan afirmasi untuk membentuk realitas kita sesuai dengan tujuan. Namun bagaimana proses ini dapat dijelaskan oleh neuroscience? Peran otak dalam Law of Attraction. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Ketika kita secara konsisten memvisualisasikan tujuan dan menggunakan afirmasi positif, kita sebenarnya sedang mengubah jalur saraf di otak kita. Ini menciptakan pola pikir yang lebih optimis dan proaktif yang dapat mempengaruhi perilaku kita dan pada akhirnya hasil yang kita capai. Otak memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sebagai proses terhadap pengalaman dan pembelajaran. Dalam konteks Law of Attraction, berpikir positif dan membayangkan tujuan dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih produktif, yang pada gilirannya dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Reticular Activating System atau RAS. Reticular Activating System, RAS, adalah jaringan saraf di otak yang berfungsi sebagai filter informasi. RAS membantu menentukan apa yang kita perhatikan dan fokuskan. Ketika kita mengarahkan pikiran pada tujuan tertentu, RAS akan lebih mungkin untuk menyaring informasi yang relevan dengan tujuan tersebut dan mengabaikan yang tidak relevan. Ini berarti bahwa dengan memfokuskan pikiran pada hal-hal yang kita inginkan, kita sebenarnya melatih otak kita untuk mengenali dan merespon peluang yang dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut. RAS adalah bagian dari otak yang memfilter informasi sensorik dan membantu menentukan apa yang kita perhatikan. Dengan fokus pada pikiran dan tujuan positif, RAS dapat membantu kita lebih memperhatikan peluang dan informasi yang sejalan dengan tujuan tersebut. Neurotransmitter dan emosi. Neurotransmitter adalah zat kimia yang digunakan oleh sistem saraf untuk mengirimkan sinyal atau pesan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, atau ke sel target lainnya seperti sel otot atau kelenjar. Pikiran positif dan visualisasi dapat meningkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang terkait dengan perasaan bahagia dan kepuasan. Ketika kita merasa baik, kita lebih cenderung untuk bertindak dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan kita. Emosi positif juga dapat memperkuat ingatan dan meningkatkan kemampuan belajar, yang semuanya berkontribusi pada manifestasi yang lebih efektif. Kondisi mental dan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa pikiran positif dan optimisme dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Dengan demikian, berpikir positif seperti yang dianjurkan dalam Law of Attraction dapat
berdampak baik pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Menggabungkan Law of Attraction dengan Neuroscience. Menggabungkan Law of Attraction dengan Neuroscience memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan. Berikut adalah beberapa cara untuk menggabungkan kedua konsep ini. Praktek nyata untuk mewujudkan tujuan keuangan. Untuk menerapkan kombinasi Law of Attraction dan Neuroscience dalam kehidupan sehari-hari, berikut beberapa langkah praktis. 1. Visualisasi dan afirmasi positif. Setiap pagi, lakukan visualisasi dipadukan dengan afirmasi positif tentang tujuan finansial Anda. Bayangkan secara jelas bagaimana tujuan keuangan akan terlihat dan rasakan kebahagiaan yang datang bersama pencapaian tersebut. Visualisasi adalah teknik di mana seorang membayangkan dengan jelas dan rinci tentang tujuan yang ingin dicapai. Teknik ini tidak hanya memperjelas tujuan, tetapi juga melibatkan otak dalam menciptakan jalur saraf baru yang mendukung pencapaian tujuan tadi. Mengulang afirmasi positif dapat membantu memperkuat pola pikir yang mendukung dan mengurangi pengaruh pikiran negatif. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Akan afirmasi positif yang selaras dengan visualisasi tadi. Lakukan secara konsisten dapat mengubah cara kerja otak kita. Ini akan memperkuat jalur saraf yang mendukung pemikiran optimis dan perilaku produktif, mempercepat manifestasi tujuan finansial. 2. Rencana keuangan. Buat dan jalankan rencana keuangan yang konkret. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta langkah-langkah spesifik untuk mencapainya. Gunakan pikiran sadar, logika rasional Anda untuk merencanakan dan mengontrol pengeluaran. Melatih otak untuk mengembangkan kebiasaan finansial yang baik melalui tindakan berulang seperti menabung secara rutin akan memperkuat neuroplastisitas. Membuat kebiasaan ini menjadi lebih otomatis dan alami. 3. Rasa syukur setiap hari. Latih rasa syukur setiap hari, tulis hal-hal yang Anda syukuri terkait keuangan Anda, baik besar maupun kecil. Ingat ya, ditulis. Diucapkan saja atau dalam hati tidaklah cukup. Kenapa ditulis? Karena ini ada hubungannya dengan penguatan jalur saraf dan aktivasi area otak yang terkait dengan keterlibatan sensorik dan motorik. Membantu menjaga mindset positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. 4. Meditasi, mindfulness, dan relaksasi. Praktikkan meditasi, mindfulness, dan teknik relaksasi untuk mengelola stres. Luangkan waktu setiap hari untuk meditasi atau latihan pernapasan, menjaga keseimbangan emosi, dan meningkatkan fungsi otak. Apa sih perbedaan meditasi, mindfulness, dan relaksasi? Meditasi adalah praktek yang melibatkan berbagai teknik untuk melatih fokus dan kesadaran dengan tujuan mencapai keadaan mental yang tenang dan jernih. Ini praktek ke dalam diri. Meditasi mindfulness adalah bentuk meditasi yang fokus, menjaga kesadaran penuh terhadap momen saat ini. Jadi bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau bahkan bekerja, dengan cara memperhatikan cara penuh setiap tindakan dan sensasi yang dirasakan pada saat itu. Kemudian relaksasi. Ini adalah teknik yang dirancang untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Saya sendiri secara pribadi saat diam dan mata terpejam menggunakan meditasi atau relaksasi. Tapi dalam kondisi mata terbuka beraktivitas atau bekerja, saya menggunakan mindfulness. Jadi baik diam maupun bergerak, saya tetap bisa bermeditasi. Meditasi dan meditasi mindfulness ditambah relaksasi dapat membantu mengarahkan perhatian kita pada pikiran dan perasaan positif. Praktek ini dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi otak dan membantu kita tetap fokus pada tujuan. Dengan menggunakan teknik seperti meditasi, mindfulness ditambah relaksasi, kita dapat juga mengurangi stres dan meningkatkan fungsi otak yang membantu dalam membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan strategis. Memanifestasikan tujuan keuangan dapat dicapai dengan menggabungkan prinsip-prinsip Law of Attraction dengan pemahaman tentang neuroscience. Dengan membentuk mindset positif, mengembangkan kebiasaan finansial yang baik, mengelola emosi serta stres, kita dapat menciptakan kondisi mental dan emosi yang mendukung pencapaian tujuan finansial. Law of Attraction, meskipun sering dianggap sebagai konsep spiritual, memiliki dasar yang dapat dijelaskan melalui neuroscience. Neuroplastisitas, RAS, dan peran neurotransmitter semuanya menunjukkan bagaimana pikiran dan perasaan kita dapat mempengaruhi realitas.
Dengan menggunakan teknik seperti meditasi, visualisasi, afirmasi positif, kita dapat melatih otak untuk mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, manifestasi law of attraction bukanlah sekedar kepercayaan tanpa dasar, tetapi ternyata memiliki landasan ilmiah juga dalam ilmu saraf. Walaupun neuroscience dapat mendukung beberapa prinsip dasar di balik manifestasi seperti berpikir positif dan visualisasi, tetap saja penerimaan konsep law of attraction secara keseluruhan dalam komunitas ilmiah, walaupun itu ada, sangat terbatas. Ya, biasa. Pro kontra tentu selalu ada. Sementara law of attraction sering dikaitkan dengan pemikiran New Age dan spiritualitas, ada beberapa bidang ilmu dan disiplin lain yang juga membahas konsep-konsep serupa atau mirip-mirip, meskipun mungkin dengan pendekatan yang lebih ilmiah atau psikologis. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-388 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.